Selamat datang ya di Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada orang yang gak cuma lucu tapi juga dihormati banget sama orang-orang di sekitarnya? Nah, hari ini kita bakal coba bedah rahasia di balik karisma yang awet itu lewat studi karakter dari seorang Vincent Rompies. Yuk kita lihat apa aja yang bisa kita pelajari dari dia. Kita semua pasti kenal lah ya orang yang karismatik. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin mereka kayak gitu? Ini bukan cuma soal popularitas atau followers loh, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu rasa hormat yang tulus. Kira-kira apa ya resepnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal pakai kacamata Vincent Rompies. Tujuannya bukan buat ngegosip, tapi buat membedah kualitas-kualitas spesifik yang ngebangun sebuah karakter yang kuat dan dikagumi. Oke, kita mulai dari fondasi utamanya dulu ya. Kita mulai dari ciri khasnya yang paling kita kenal, komedinya. Tapi disinilah letak kuncinya. Humornya itu bukan cuma sekedar bikin ketawa, tapi jadi cerminan dari kecerdasan dan etika profesionalnya. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada komedi yang ngandelin ejekan atau teriak-teriak biar lucu. Di sisi lain, ada gayanya Vincent yang dibangun di atas fondasi yang beda banget. Logika, timing yang pas, dan kecerdasan verbal. Nah, ini dia bedanya antara sekedar lucu dan beneran cerdas. Coba kita pecah lagi ya. Humornya itu selalu pas sama konteksnya. Nggak pernah kasar atau merendahkan orang lain. Senjatanya itu permainan kata, bukan hinaan. Dan yang paling penting, ini nunjukin kalau dia punya empati dan kesadaran sosial yang tinggi. Dia tuh tahu banget batasannya di mana. Dan ketenangan dia di layar itu bukan kebetulan loh. Itu adalah demonstrasi dari sebuah skill psikologis yang penting banget, regulasi emosi. Kemampuan untuk tetap tenang pas lagi di bawah tekanan, bahkan bisa mengubah momen yang kacau jadi komedi tanpa drama yang nggak perlu. Nah, ini namanya profesionalisme sejati. Oke, dari karakter personalnya, sekarang kita geser dikit ke etos profesionalnya. Karena karisma yang beneran itu juga dibangun di atas loyalitas dan konsistensi dalam berkarya. Yap, ngomongin loyalitas, ya nggak bisa kalau kita nggak bahas kemitraan ikoniknya bareng Desta. Ini tuh lebih dari sekedar duo komedi. Ini adalah studi kasus tentang konsistensi dan kepercayaan di industri yang kita tahu sendiri, naik turunnya cepet banget. Bener-bener sebuah masterclass dalam kolaborasi. Terus gimana caranya mereka bisa awet? Kurang lebih ada 3 pilar utama. Pertama, kepercayaan yang udah dibangun bertahun-tahun. Kedua, manajemen ego. Ini krusial banget. Tahu kapan harus menonjol dan kapan harus ngasih panggung buat partnernya. Dan yang ketiga, konsistensi buat terus berkarya bareng tanpa drama. Di luar itu, coba deh lihat betapa fleksibelnya dia. Dari musisi, pembawa acara, sampai kreator konten. Ini bukan cuma soal nyoba-nyoba banyak hal, tapi ini bukti disiplin dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dia tetap relevan karena skillnya, bukan karena sensasi semata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti dari karakternya. Sesuatu yang mungkin gak selalu kelihatan di depan layar, yaitu intelektualitasnya, yang justru dibungkus dengan kerendahan hati. Ini bedanya penting banget. Ada orang yang sok tahu, yang pakai pengetahuannya buat pamer. Terus ada yang namanya kerendahan hati intelektual, yaitu kesadaran kalau selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kecerdasan sejati itu bikin kita makin penasaran, bukan malah jadi arogan. Tanda-tandanya tuh sebenarnya ada di mana-mana. Coba dia perhatiin, wawasannya luas banget. Mulai dari referensi musik yang gak semua orang tahu, sampai isu sosial yang relevan. Ini bukan pengetahuan di permukaan aja, tapi kemampuan buat terlibat dalam diskusi yang dalam, yang nunjukin kalau dia beneran nyimak dan mikir. Dan yang penting, semua itu gak pernah dipamerin. Fokusnya selalu balik ke karya, bukan ngebangun citra diri yang dilebih-lebihkan. Termasuk cara dia menjaga privasi dengan sangat dewasa. Sebuah tanda kalau substansi itu jauh lebih penting daripada sekedar tampil. Oke, jadi dari semua yang udah kita bedah, apa sih benang merahnya? Apa pelajaran utama yang bisa kita ambil? Nah, ini dia intinya yang dirangkum dengan pas banget di sini. Jadi, orang yang menyenangkan itu bukan soal siapa yang paling heboh atau paling keras suaranya, tapi soal kombinasi antara kecerdasan dan empati. Humor cerdasnya itu hasil dari kecerdasan, loyalitasnya itu cerminan dari empati dan kepercayaan. Semuanya nyambung. Jadi, inilah cetak biru karakter yang bisa kita pelajari. Humor yang beretika, loyalitas, ketenangan di bawah tekanan, rasa ingin tahu yang besar, plus kerendahan hati yang konsisten.
Ini bukan cuma satu sifat, tapi sebuah kombinasi kuat yang saling mendukung satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Dari semua kualitas ini, humor, loyalitas, ketenangan, kerendahan hati, mana yang menurut kalian paling penting? Baik dalam diri orang lain maupun buat diri kalian sendiri. Ini bisa jadi bahan renungan yang menarik buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah hadir dalam Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Sehat selalu, bahagia selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.